Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi kami tentang teorema Bayes. Nah, di sini kami beranggotakan Vena Graciela Septiana, Syahrul Juliansah, Rizky Bayu Pratama, Ikhwan Febriansah, dan saya sendiri Oktaviana Hafisya. Sekarang kita masuk ke bagian definisi. Nah, di sini pertama kita harus berkenalan dulu dengan Thomas Bayes, seorang pendeta dan matematikawan berkebangsaan Inggris yang pertama kali mengemukakan teorema Bayes. Dalam tulisannya yang diterbitkan tahun 1763, 3 tahun setelah kematiannya, Bayes memperkenalkan sebuah versi dari persamaan beberapa probabilita yang sekarang dikenal sebagai teorema Bayes. Saat paper ini pertama kali terbit, hanya ada sedikit ekspektasi bahwa persamaan sederhana ini memecahkan banyak permasalahan dalam teori peluang. Namun siapa sangka jika 200 tahun kemudian, teorema Bayes telah menjadi sesuatu yang penting saat ini menjadi dasar bagi inferensi statistik Bayesian. Sekarang kita masuk ke rumus teorema Bayes. Teorema Bayes adalah cara menemukan probabilitas ketika kita mengetahui probabilitas tertentu lainnya. Rumusnya adalah PAB sama dengan PA dikali PBA per PB. Penjelasannya, PAB seberapa sering A terjadi setelah B terjadi. PBA seberapa sering B terjadi setelah A terjadi. PA seberapa besar kemungkinan A terjadi dengan sendirinya. PB seberapa besar kemungkinan B terjadi dengan sendirinya. Sekarang masuk ke bagian contoh kasus teorema Bayes yang akan dilanjutkan oleh Vena Graciela Septiana. Oke, perkenalkan nama saya Vena Graciela Septiana, NPM 2017-43500-194. Di sini saya ingin menjelaskan satu contoh kasus dari teorema Bayes. Ada satu soal, suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 mahasiswa tahun ke-1, 15 mahasiswa tahun kedua, dan 10 mahasiswa tahun ketiga. Diketahui mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah 10 orang dari mahasiswa tahun ke-1, 8 orang dari mahasiswa tahun kedua, dan 5 orang mahasiswa tahun ketiga. Bila seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapakah peluang dia A. mendapatkan nilai A, B. mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan A. Oke, di sini ada penyelesaian, ada diketahui yang pertama jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teori probabilitas adalah 75 orang. Terus yang kedua ada PM1 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun ke-1 yaitu 50/75. Yang ketiga ada PM2 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun kedua yaitu 15/75. Yang keempat ada PM3 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun ketiga yaitu 10/75. Yang kelima ada PAM1 atau peluang kejadian A jika M1 terjadi mahasiswa tahun ke-1 yang mendapatkan nilai A sebesar 10/50 dan PAM2 atau peluang mahasiswa tahun kedua yang mendapatkan nilai A yaitu 8/15. Oke, di sini ada PA sama dengan sigma PMI dikali PAMI sama dengan PMI dikali PAM1 ditambah PM2 ditambah PAM2 ditambah PM3 dikali PAM3. Nah, ini dapat dari mana? Ini masukin aja dari tadi yang ada di sini, yang diketahui itu. Masukin ke dalam rumus yang ini. Jadinya seperti ini, 50/75 dikali 10/50 ditambah 15/75 dikali 8/15. Terus ditambah 10/75 dikali 5
per 10. Jadi hasilnya 23/75. Terus yang B, mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan A, ada di sini ada rumusnya PM1A sama dengan PM1 dikali PAM1 lalu dibagi PA sama dengan kita masukin lagi nih ke rumusnya angka-angka yang udah kita dapat dari diketahui tadi dan juga hasil dari si A yang ini. Oke, 50/75 dikali 10/50 lalu habis itu dibagi 23/75. 23/75 ini dapat dari hasil yang A ini, yang ini. Lalu hasilnya kita ketemu jadi 10/23, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Hebriansyah, NPM 2017 43500 227. Kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu nomor 2, peluang seorang laki-laki telah menikah menonton suatu film seri di TV adalah 0,4. Dan peluang seorang wanita yang telah menikah menonton film yang sama 0,5. Peluang seorang laki-laki menonton film tersebut bila istrinya menonton adalah 0,7. Hitunglah. A. Peluang sepasang suami istri menonton film tersebut. Yang B. Peluang seorang istri menonton film tersebut bila suaminya menonton film. Nah, dari soal tersebut diketahui P dalam kurung L, yaitu peluang seorang laki-laki yang telah menikah menonton film seri di TV yaitu 0,4. Itu kita dapatkan dari soal sebelumnya. P dalam kurung W sama dengan peluang seorang wanita yang telah menikah menonton film yang sama dengan 0,5. Kita dapat juga dari soal sebelumnya. Kemudian PLW sama dengan peluang seorang laki-laki menonton film bila istrinya menonton sama dengan 0,7. Nah, rumusnya untuk yang A tadi, caranya adalah P dalam kurung L irisan W sama dengan P W dikali P L/W. Sama dengan kita masukkan tadi PW-nya yaitu adalah 0,5, kita lihat di peluang seorang wanita, kemudian dikali dengan 0,7 yaitu PL/W, yaitu peluang seorang laki menonton film bila istrinya menonton. Nah, itu kita kali, maka hasilnya kita dapatkan yaitu 0,35. Kemudian yang B yaitu P dalam kurung W/L sama dengan P L irisan W terus dibagi P dalam kurung L. Nah, sama dengan 0,35 dibagi 0,4. 0,35 ini kita dapatkan dari irisan antara PL dan PW, yaitu 0,4 dan 0,5. Maka irisannya yaitu 0,35. Jadi, 0,35 dibagi 0,4. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 0,875. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bayu Pratama dengan NPM 2017 43500 208. Di sini saya akan meneruskan video sebelumnya. Di sini ada contoh kasus lagi, yaitu adalah contoh soal yang ketiga adalah data 50% hari hujan dimulai dengan hari mendung atau berawan. Namun pagi hari berawan sering terjadi 40%. Dan bulan ini bukan bulan penghujan. Dan di situ ada hanya 3 dari 30 hari cenderung turun hujan sampai 10%. Berapa peluang hujan siang hari ini? Sini kita akan menggunakan kata hujan, yang berarti hujan di siang hari, dan kata awan, yang berarti pagi yang berawan. Peluang hujan diberikan karena adanya awan ditulis P, hujan, awan. Mari kita masukkan dalam rumus. P, hujan, awan. P hujan dikali P awan hujan per P awan. P hujan adalah probabilitas hujan sama dengan 10%. P awan hujan adalah probabilitas awan dengan terjadinya hujan sama dengan 50%. P awan adalah probabilitas awan sama dengan 40%. P hujan awan sama dengan 0,1 dikali 0,5 per 0,4. Maka P hujan awannya sama dengan 0,125.
atau kemungkinan 12,5% pada siang hari akan turun hujan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari soal yang sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke soal selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahrul Juliansyah, NPM 2017 43500-207. Langsung masuk ke soalnya, yaitu soal nomor 4. Kebakaran berbahaya karena ada api jarang terjadi. Kemungkinannya adalah 1%. Misal, orang lagi memasak. Yang kedua, munculnya asap cukup umum terjadi 10%. Misalnya orang lagi memanggang ikan atau membakar sampah atau lain-lain. Yang ketiga, kebakaran berbahaya menghasilkan asap 90% kemungkinannya. Nah, kita dapat menghitung kemungkinan api berbahaya ketika ada asap dengan rumus PAB sama dengan PA dikali PBA per PB. Nah, di sini kita akan mengganti variabel A dan variabel B menjadi variabel A menjadi api dan variabel B menjadi asap. Jadi PAB kita ganti jadi P api dan asap sama dengan PA-nya itu kita ganti jadi P api dikali PBA kita ganti jadi P asap api dan PB-nya kita ganti jadi P asap. Nah, kita langsung masukkan kemungkinan-kemungkinan yang sudah kita ketahui tadi. P api asap sama dengan, karena rumusnya PA, berarti PA itu adalah P api. P api itu adalah 1%. Kebakaran berbahaya karena ada api jarang terjadi. Kemungkinan hanya 1%. Dikali PBA. PBA itu adalah P asap api. P asap api itu adalah kebakaran berbahaya yang menghasilkan asap, yaitu 90%. Per PB. PB itu adalah P asap. P asap itu adalah 10% karena munculnya asap cukup umum terjadi. Jadi kemungkinan 10%. Nah, dari sini kita bisa hitung 1% dikali 90% dibagi 10%. Maka hasilnya adalah 9%. Jadi masih perlu memeriksa asap lainnya untuk memastikan kemungkinan adanya api. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada hal yang kurang mengerti, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.